Saat aku berumur 6 tahun, aku melihat seorang peri mandi di sungai. Lalu aku meniru kisah Niulang dan mencuri celemeknya. Kukira aku akan mendapatkan wanita cantik seperti di dongeng. Tapi yang tak kusangka, malam itu aku kerasukan. Dan dalam kebingunganku, aku berhalusinasi. Aku melihat banyak rubah menatapku. Kakek yang ada di sampingku melihat keadaanku dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia segera pergi malam itu juga untuk memanggil pendeta Li, yang terkenal di 10 desa sekitar. Setelah datang, ia mengeluarkan tusuk kayu persik, lalu menusuk jari tengah kiriku. Saat darah ungu kehitaman keluar dari lukaku, tubuhku langsung terasa lebih baik, dan rubah-rubah yang kulihat sebelumnya menghilang. Setelah itu, pendeta Li bertanya apa yang kulakukan hari ini. Ku pun menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Siapa sangka, setelah mendengarnya, wajahnya berubah. Saat ia mengeluarkan kain merah dari saku celanaku, ia menghela nafas panjang. Kakek yang ada di sampingku ketakutan melihat ekspresi pendeta Li, dan terus bertanya apa yang terjadi pada cucunya. Mendengar itu, pendeta Li menarik napas dan berkata, "Kau tahu ada siluman rubah yang bertapa di gua siluman rubah di belakang desa kita, kan? Hari ini, cucumu pergi ke sana, dan tidak hanya melihat siluman rubah itu mandi, tapi juga mengambil celemeknya. Ini sangat menyinggung perasaannya. Tentu saja dia akan mencarinya. Meskipun aku sudah menusuknya dengan jarum, itu tidak akan bertahan lama." Mendengar itu, kakek hampir berlutut ketakutan. "Pendeta Li, kau harus memikirkan cara. Aku hanya punya satu cucu ini. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana aku menjelaskannya pada orang tuanya?" Pendeta Li berkata dengan pasrah, "Paman Yang, dengan hubungan kita, tentu saja aku akan membantumu. Tapi siluman rubah itu sudah bertapa selama 1000 tahun. Aku bukan tandingannya. Namun, ada satu cara yang bisa dicoba. Entah kau mau atau tidak." "Cara apa?" tanya kakek cemas. "Di daerah timur laut kita, ada 5 siluman rubah, kuning, putih, dedalu, dan abu-abu. Siluman rubah paling masuk akal dan manusiawi. Perbuatan cucumu hari ini, di zaman kuno sama saja dengan mencemari kesucian seorang gadis. Ini sangat tabu. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, adalah dengan membawa mas kawin ke siluman rubah itu dan melamarnya untuk cucumu. Jika dia setuju untuk menikah dengan cucumu, masalah ini mungkin bisa diselesaikan." Kakek tertegun dan menggelengkan kepala. "Bagaimana bisa? Cucuku masih kecil, dan bahkan jika dia mau menikah, dia tidak bisa menikah dengan..." Tapi pendeta Li memotongnya. "Saat ini, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan cucumu. Kita tidak bisa menunda lagi. Kusarankan padamu. Banyak hal sudah ditakdirkan dan tidak bisa dihindari." Kata-kata pendeta Li membuat kakek terdiam. Ia pun dengan pasrah meminta pendapatku. Ia khawatir aku akan marah jika harus menikahi siluman rubah. Tapi yang tak disangka kakek, saat aku yang terbaring di tempat tidur mendengar bahwa aku bisa menikah. Apalagi dengan peri cantik yang kulihat hari ini, aku tidak hanya berhenti menangis karena takut, tapi juga tersenyum gembira dan mengangguk dengan semangat. "Aku mau menikahinya. Kakek, jangan halangi aku." Kakek tertegun dan tak bisa berkata-kata. Pendeta Li menatapku, dan berkata sambil tersenyum penuh arti, "Paman Yang, cucumu ini tidak biasa." Malam itu juga, kakek dan pendeta Li pergi ke gunung belakang untuk melamarkanku. Sebelum pergi, kakek bahkan membawa mas kawin, sebuah kalung liontin labu hitam. Ketika aku kecil, kakek sering bercerita kepadaku bahwa liontin labu ini terbuat dari kayu cendana hitam dan telah diwariskan selama beberapa generasi. Aslinya memang direncanakan untuk diberikan kepada cucu menantunya. Sekarang benar-benar diberikan. Setelah kakek dan pendeta Li pergi, aku berbaring sendirian di dipan dan segera tertidur. Dalam mimpi, aku mendapati diriku berdiri di ladang bunga kanola. Di kejauhan, air terjun di tebing mengalir deras. Pemandangannya sangat indah dan menakjubkan. Dan tidak jauh di depan, aku melihat sesosok punggung yang memegang payung kertas minyak, berdiri diam. Meskipun tidak terlalu jelas, tapi aku bisa mengenali bahwa dia adalah peri yang kulihat di gunung belakang hari ini. Dengan gembira, aku memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Keesokan paginya, begitu aku membuka mata, kakek masuk ke kamar dengan tersenyum dan mengganti bajuku dengan yang baru. Dia memberitahuku bahwa lamaran diterima dan pernikahan akan segera dilangsungkan. Tapi saat itu aku melihat tangan kiri kakek dibalut perban. Setelah kulihat lebih dekat, aku menyadari bahwa jari kelingking kakek hilang. Aku menangis dan bertanya kepada kakek apa yang terjadi. Tapi kakek mengelus kepalaku dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Upacara pernikahannya sederhana." Pendeta Li bertindak sebagai saksi dan mengucapkan beberapa patah kata. Aku bersujud 3 kali ke langit dan bumi, lalu bersujud 3 kali kepada kakek, dan selesai. Oh ya, sebelum bersujud, pendeta Li menggantungkan liontin labu, mas kawin kemarin, di leherku. Dia mengatakan kepadaku untuk menjaganya baik-baik, karena rubah peri telah pindah dari gua rubah peri ke sini, dan akan selalu bersamaku mulai sekarang. Begitulah, di usia muda, aku menikahi rubah peri. Bahkan setelah menikah dan melakukan upacara, aku belum pernah mendengarnya berbicara sepatah kata pun. Aku hanya tahu namanya, Humuyan, dari pendeta Li.
Setelah upacara pernikahan selesai, Pendeta Li memanggilku dan berkata, "Aku sudah lama menyadari bahwa takdirmu berbeda dari orang biasa. Tadi malam aku dan kakekmu telah berdiskusi. Setelah kamu berusia 18 tahun, kamu akan menjadi muridku. Apakah kamu bersedia?" Saat itu aku masih belum mengerti banyak. Mendengar bahwa aku bisa menjadi murid seorang pendeta Tao, aku langsung setuju tanpa ragu. Untuk waktu yang lama setelah itu, aku tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Istri rubah periku juga tidak pernah berbicara kepadaku, atau menampakkan diri. Meskipun begitu, aku selalu bisa merasakan kehadirannya. Dia tinggal di dalam liontin labu. Terutama setiap kali aku berada dalam bahaya, liontin itu akan memanas, memberiku peringatan dan telah banyak membantuku. Waktu berlalu dengan cepat. 6 tahun berlalu. Aku juga tumbuh dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa, menjadi remaja, dan di usia 18 tahun, aku selalu mendapatkan nilai bagus di SMA selama 3 tahun. Selalu berada di peringkat 3 besar. Sayangnya, dari bawah, liburan musim panas tahun ini, aku kembali ke rumah. Dengan perasaan tersiksa oleh ujian, kakek memasak makan siang yang lezat untukku, membuatku yang setiap hari makan makanan kantin di sekolah sangat senang. Setelah makan, kakek memanggilku dan berkata, "Xiao Su, kita sudah berjanji kepada Pendeta Li, nanti setelah kamu berumur 18 tahun, pergilah belajar darinya. Kamu masih ingatkan soal ini?" Mendengar itu, aku mengangguk. Tentu saja aku ingat. Baguslah, kamu sekarang sudah 18 tahun. Aku berpikir untuk mencari waktu dalam 2 hari ini, untuk pergi belajar dari Pendeta Li. Bagaimana menurutmu? Kata-kata kakek membuatku tertegun. Sejujurnya, dulu aku setuju untuk belajar dari Pendeta Li, karena aku masih kecil dan belum mengerti apa-apa, ditambah lagi iming-iming makanan ringan pedas. Tapi sekarang aku adalah pemuda terdidik dan berkualitas. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang pendeta Tao? Jadi, saat itu aku hanya menggumam dan mengulur waktu, tidak memberikan jawaban pasti kepada kakek. Sore harinya, aku terbangun dan hari sudah senja. Kebetulan Li Erdan meneleponku dan mengajakku jalan-jalan. Karena aku tidak ada kerjaan di rumah, aku pun setuju. Li Erdan satu desa denganku, hanya lebih muda 2 bulan. Sejak kecil, kami berdua sangat dekat. Jadi, hubungan persahabatan kami sangat erat. Saat senja, matahari hampir terbenam. Aku dan Erdan berjalan tanpa tujuan sambil mengobrol. "Suge, sepertinya kamu sedang ada masalah hari ini. Kemarin karena nilai ujian akhirku jelek." Aku memelototinya. "Kapan sih nilaiku bagus?" Lalu aku menceritakan apa yang dikatakan kakek. Saat makan siang tadi, aku dan Li Erdan tidak punya rahasia satu sama lain. Dia juga tahu sedikit tentang istri rubahku, tapi dia selalu merahasiakannya dan tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Yang mengejutkanku, setelah aku selesai bercerita, dia malah mendukungku untuk belajar dari Pendeta Li. "Suge, kita bicara apa adanya saja. Dengan nilaimu yang selalu jelek, kuliah sepertinya sulit. Setelah lulus SMA, paling-paling kamu hanya akan bekerja kasar. Kerja keras tapi gajinya kecil. Jadi lebih baik menjadi pendeta Tao. Ku dengar, dengan sedikit pamer keahlian saja bisa dapat uang 1.800. Meskipun perkataan Erdan ada benarnya, aku tetap tidak mau. Karena menurutku, meskipun tidak bisa kuliah, masih banyak pekerjaan lain yang bisa kulakukan. Saat aku sedang melamun, Li Erdan tiba-tiba berhenti dan berbisik kepadaku. "Suge, kamu dengar suara apa tidak?" Mendengar itu, aku melihat sekeliling. Samar-samar ku dengar suara percikan air. Lalu aku sadar kalau kami sedang berada di dekat kolam ikan di sebelah barat desa. Lalu aku menepuknya dan tertawa. "Bukankah di dekat sini ada kolam ikan? Pasti ikan-ikan di dalamnya sedang kawin. Jangan terlalu kaget." Tapi Erdan menggelengkan kepalanya. Suaranya agak aneh. "Lebih baik kita cepat ke sana dan lihat." Maka kami berbalik dan berjalan menuju kolam. Saat sampai di tepi kolam, kami berdua terkejut. Karena ada orang yang sedang berjuang di kolam, sambil berteriak minta tolong. Meskipun hari sudah mulai gelap dan tidak jelas siapa yang jatuh, tapi sepertinya itu seorang anak kecil. Li Erdan terkejut. "Gawat, ada yang tenggelam. Cepat tolong." Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat ke kolam tanpa melepas bajunya. Saat aku hendak ikut melompat, tiba-tiba terasa panas di leherku. Aku melihat ke bawah dan liontin labu di leherku sedang memanas. Dia memperingatkanku bahwa ada bahaya di kolam. Tapi saat itu aku terlalu panik ingin menolong. Dan aku sangat percaya diri dengan kemampuan berenangku. Jadi aku tetap melompat ke kolam mengikuti Li Erdan. Kami yang tumbuh besar di dekat sungai, kemampuan berenangnya sangat bagus. Sekali menyelam, kami bisa berenang sejauh 20 atau 30 meter dengan mudah. Jadi, tak lama kemudian Li Erdan sudah berenang di samping anak itu. Tapi saat Erdan hendak meraih anak itu, tapi tiba-tiba anak itu tenggelam ke dalam air dan menghilang. Aku berteriak, "Anak itu tenggelam, cepat tolong." Lalu aku menarik napas dalam-dalam dan menyelam. Saat itu hari sudah gelap dan air di kolam ikan keruh. Aku tidak bisa melihat apapun di dalam air. Aku hanya bisa meraba-raba dengan tanganku. Untungnya, setelah beberapa kali meraba, akhirnya aku menyentuh lengannya. Aku segera mencoba berenang ke permukaan. Tapi anak itu jauh lebih berat dari yang kukira. Aku berusaha sekuat tenaga,
tapi aku tidak bisa menariknya. Untungnya, Erdan datang tepat waktu dan membantuku menariknya. Dengan bantuannya, kami akhirnya berhasil menarik anak itu ke permukaan. Tapi saat kami hendak menarik anak itu ke tepi, kaki kananku tiba-tiba tertarik ke bawah, seperti terjerat sesuatu. Erdan, yang menyadari ada yang tidak beres denganku, berteriak, "Katsu, ada apa?" Aku berkata, "Aku baik-baik saja, kakiku hanya sedikit kram. Bawa anak itu ke tepi dulu, jangan khawatirkan aku." Erdan menggumamkan sesuatu dan, dengan napas terengah-engah, menarik anak itu terus berenang ke tepi. Aku hendak memeriksa kaki kananku untuk melihat apa yang menjeratnya, ketika kekuatan yang menjeratku tiba-tiba bertambah kuat dan menarikku ke bawah air. Secara naluri aku menutup mulutku rapat-rapat dan menggapai-gapai dengan tanganku, berusaha untuk muncul ke permukaan. Tapi anehnya, kekuatan itu sangat kuat, dan semua upayaku sia-sia. Aku terus tenggelam. Setelah beberapa kali berjuang, aku kehilangan banyak tenaga. Aku bahkan hampir menyerah. Tapi saat itu, liontin labu yang kugantung di leherku tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Cahaya putih ini terasa hangat dan nyaman, dan juga sedikit familiar. Anehnya, segera setelah cahaya putih itu muncul, aku mendengar jeritan. Kekuatan yang menjerat kaki kananku menghilang. Meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi, saat itu adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, aku berenang ke permukaan, dan saya berenang ke daerah yang dangkal dalam satu tarikan nafas dan terus berenang ke air dangkal. Saya terengah-engah berjalan ke darat. Saat itu sudah ada 7 orang berkumpul di tepi pantai. Mereka mengelilingi Erdan dan anak yang diselamatkan itu. Jelas sekali mereka tertarik oleh keributan kami sebelumnya. Setelah saya naik ke darat, saya segera bertanya ke Erdan tanpa istirahat. "Erdan, bagaimana keadaan anak ini?" Namun Erdan berbalik dari kerumunan dengan nada gemetar dan berkata, "Anaknya sudah tidak bernapas. Tidak bernapas lagi." Mendengar ini, saya terkejut seketika, lalu segera menerobos ke dalam kerumunan. Benar saja, saya melihat anak itu terbaring, diam tak bergerak di tepi pantai, sudah meninggal. Di bawah cahaya bulan yang baru terbit, saya melihat wajah anak itu. Ternyata ada senyum samar di sudut bibirnya, seolah-olah dia tersenyum pada saya. Namun para warga dan Erdan tidak menyadari hal aneh pada tubuh Xiaoli. Mereka masih sibuk mengurusnya, jadi saya pikir mungkin saya hanya berhalusinasi. Tak lama kemudian, semakin banyak orang berkumpul di tepi kolam ikan. Hampir seluruh desa datang. Keluarga Xiaoli juga segera tiba. Melihat keluarganya memeluk jenazah sambil menangis hancur hati. Semua orang di tempat kejadian merasa sangat sedih. Saat itulah saya baru tahu, ternyata Xiaoli sudah pergi bermain sendirian sejak pagi. Saat makan siang, dia belum juga kembali. Keluarganya cemas dan mencarinya sepanjang sore, tapi tidak menemukan. Namun siapa sangka, setelah keributan usai, keluarga Li Taidong membawa pulang jenazah Li kecil. Meskipun berduka, mereka harus mempersiapkan pemakaman. Setelah berpisah dengan Erdan di kolam ikan dan pulang ke rumah, pikiran saya kacau balau. Sesampainya di rumah, saya duduk di dipan termenung. Kakek melihat saya dan bertanya ada apa. Saya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Li kecil. Saya mengangguk, tidak menyangkalnya. Siapa sangka, kakek menghela nafas dan berkata, "Jangan salahkan dirimu, bahkan jika kau dan Erdan lebih cepat, itu tetap tidak akan berguna." Kenapa? Saat kami melihatnya, Li kecil masih menggelepar di air. Kalau kita sampai lebih awal, pasti bisa menyelamatkannya. Kakek mendengus. Menyelamatkan? Omong kosong. Aku sudah melihat jenazah Li kecil di kolam ikan tadi. Sejujurnya, tahukah kau, anak itu sudah meninggal lebih dari 10 jam? Mendengar kata-kata kakek, bulu kuduk saya langsung merinding. Saya bertanya dengan heran. Kakek bercanda, "Kan, Li kecil sudah meninggal lebih dari 10 jam? Bagaimana mungkin? Aku tidak bohong. Tadi aku melihatnya dengan teliti. Tubuh Li kecil sudah kaku. Kalau baru saja tenggelam, pasti tidak seperti itu." Mendengar itu, saya mencoba mengingat kembali, dan menyadari beberapa kejanggalan. Saat aku meraih lengan Li kecil di air, tubuhnya memang sudah kaku. Melihat perubahan ekspresiku, kakek bertanya, "Xiaoso, ceritakan padaku kejadian penyelamatan tadi, dari awal sampai akhir." Meskipun bukan dukun atau pendeta tahu, kakek sudah menjadi pembuat peti mati selama 50 tahun. Dia tahu banyak hal yang tidak masuk akal. Maka aku menceritakan semuanya dengan detail. Setelah selesai, kakek mengerutkan kening dan berkata, "Angkat celanamu, biar kulihat." Aku mengangkat celanaku dengan bingung, lalu terkejut. Ada memar di betisku entah sejak kapan. Yang lebih mengejutkan, bentuk memar itu seperti jejak tangan yang jelas. Kepalaku terasa pusing, dan rasa takut yang aneh muncul di hatiku. Saat itu, ketukan pintu yang terburu-buru membuyarkan pikiranku. "Siapa?" teriak kakek. Suara pria parubaya terdengar dari luar. "Paman yang tua, ini aku." Aku mengenali suara itu. Li Taidong, ayah Li kecil. Kakek membuka pintu. "Ada apa malam-malam begini?" Li Taidong berkata dengan suara serak. "Aku ingin membeli peti mati untuk anakku. Malam ini aku akan memakamkannya." Kakek mengangguk dan mengambil senter dari ambang jendela.
Ikut aku. Keahlian kakek membuat peti mati terkenal di seluruh desa. Jadi, setiap ada yang meninggal, mereka akan membeli peti mati dari kakek. Kakek biasanya membuat beberapa peti mati terlebih dahulu, dan menyimpannya di gudang agar terlindung dari cuaca. Setelah membuka pintu gudang, terlihat beberapa peti mati, berbagai ukuran di rak kayu. Li Taidong melihat sekeliling, dan memilih peti mati kayu pinus yang agak kecil. Paman Yang, berapa harga peti mati ini? Peti mati ini harganya 1.500. Li Taidong langsung mengeluarkan 15 lembar uang 100 yuan dan memberikannya kepada kakek. Setelah memilih peti mati, Li Taidong melanjutkan, Paman Yang, keluarga kami mengalami musibah ini. Bisakah Anda membantu mengurus pemakaman? Kakek dulu menjadi kepala desa selama lebih dari 20 tahun, dan sangat dihormati. Ditambah lagi, beliau adalah pembuat peti mati dan ahli dalam prosesi pemakaman. Jadi banyak orang memintanya untuk mengurus pemakaman. Kakek mengangguk setuju, dan aku ikut pergi ke rumah Li Taidong. Rumah Li Taidong hanya berjarak 6 atau 700 meter dari rumah kami. Dari kejauhan, kami bisa mendengar suara terompet dari halaman rumahnya. Saat kami bertiga memasuki halaman, kami melihat jenazah Xiao Li diletakkan di atas tikar jerami di tengah halaman. Li Taidong dan yang lainnya meletakkan peti mati di tanah, dan bertanya kepada kakek apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kakek berkata, pertama, beberapa orang harus meletakkan jerami kering dan biji-bijian ke dalam peti mati, lalu masukkan 7 buah kurma merah dan 7 koin tembaga. Saat aku kecil, aku sering pergi bersama kakek, dan melihatnya memimpin banyak pemakaman. Tentu saja aku tahu arti dari benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti mati. Misalnya, jerami dan biji-bijian melambangkan makanan, yang berarti arwah tidak akan kelaparan di perjalanan ke alam baka. 7 buah kurma merah melambangkan kelahiran kembali yang cepat. Sedangkan 7 koin tembaga adalah uang jalan di alam baka. Setelah semuanya diletakkan dengan benar, kakek langsung meminta Li Taidong untuk memasukkan Xiao Li ke dalam peti mati. Lagi pula, prosesi pemakaman anak-anak sederhana, dibandingkan dengan orang dewasa yang meninggal, ada lebih sedikit masalah. Setelah Xiao Li dimasukkan ke dalam peti mati, kakek meminta beberapa pria untuk memaku peti mati. Setelah semuanya siap, kakek berteriak, angkat. Li Taidong dan 5 pria itu bersiap mengangkat peti mati dengan tandu. Tapi kemudian, hal aneh terjadi. Keenam pria itu mengerahkan seluruh tenaga mereka, wajah mereka memerah. Tetapi peti mati itu tetap tidak bergerak. Aku cukup familiar dengan peti mati buatan kakek. Peti mati kecil yang terbuat dari kayu pinus seperti ini. Beratnya sekitar 200 kati. Meskipun sekarang berisi Xiao Li dan beberapa benda, paling beratnya 300 kati. Kenapa tidak bisa diangkat? Li Taidong tidak merasa ada yang aneh. Dia memanggil 2 orang lagi untuk membantu mengangkat peti mati. Tetapi 2 orang tambahan ini tidak membantu. Peti mati kayu pinus itu seperti dipaku ke tanah, tidak bergerak sama sekali. Suasana di halaman mulai terasa aneh. Bahkan pemain terompet untuk pemakaman pun berhenti bermain, sambil menatap peti mati kayu pinus di tengah halaman. Kakek yang berdiri di sampingku mengerutkan kening. Dia berjalan ke arah Li Taidong dan berbisik, kurasa ada sesuatu yang aneh. Malam ini lebih baik jangan dikubur dulu. Li Taidong ragu sejenak lalu menggelengkan kepala. Tidak bisa, anakku harus segera dimakamkan. Hari ini harus diangkat dan dikuburkan. Lalu dia berteriak kepada pria-pria lain di halaman. Saudara-saudara, tolong bantu aku. Aku, Li Taidong, pasti akan membalas budi kalian. Melihat ini, kakek menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini urusan keluarga orang lain. Dia hanya bisa memberi saran, tidak bisa terlalu ikut campur. Pria-pria yang dipanggil Li Taidong saling memandang, berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Jadi, sekarang ada 8 pria yang membantu mengangkat peti mati. Benar saja, peti mati pinus itu bergoyang beberapa kali. Akhirnya, peti itu perlahan diangkat. Meskipun begitu, orang-orang yang mengangkatnya tampak berwajah merah, dan kaki mereka gemetar. Jelas mereka mengerahkan seluruh tenaga. Semula, saat peti mati terangkat, semua orang sedikit lega. Siapa sangka, belum 10 langkah mereka berjalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tali yang menghubungkan peti mati dengan keranda tiba-tiba putus bersamaan. Peti mati pinus itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Saat itu, semua orang di halaman tercengang. Halaman itu hening selama sekitar 10 detik. Li Taidong sedikit tersadar dari kepanikannya, dan bertanya pada kakek, Paman Yang, apa yang terjadi? Peti matinya tidak bisa diangkat. Kakek mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, ini sangat aneh. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Cepat panggil pendeta Li, dia pasti punya cara. Mendengar itu, Li Taidong langsung mengerti. Dia meminta kakek untuk melanjutkan prosesi sementara dia mengendarai sepeda motornya keluar. Insiden jatuhnya peti mati membuat suasana di halaman menjadi canggung. Para penduduk desa diam dengan wajah cemberut. Beberapa yang penakut diam-diam pulang. Melihat suasana yang tidak nyaman, kakek berdiri dan berkata, semuanya, menjauhlah dari peti mati. Musik terus dimainkan, yang membakar uang kertas. Lanjutkan. Mereka menunggu sampai pendeta Li datang. Halaman itu perlahan kembali riuh seperti sebelumnya. Meskipun emosi mereka sedikit tenang,
Ketakutan masih terlihat di wajah mereka. Aku berjalan ke samping kakek dan berbisik, "Kakek, ada apa ini?" Aku merasa peti mati itu tidak mau pergi. Kakek menghela nafas. Bukan peti matinya yang tidak mau pergi, tapi Xiaoli di dalamnya yang tidak mau pergi. Aku tertegun. Xiaoli tidak mau pergi, bukankah dia? Aku juga tidak begitu mengerti. Tunggu pendeta Li datang. Kau mungkin akan tahu apa yang terjadi. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara mesin sepeda motor Li Taidong dimatikan. Itu berarti dia telah membawa pendeta Li. Setelah pendeta Li memasuki halaman, dia menyapa semua orang, lalu dia berjalan ke arahku dan kakek, menatapku, dan tersenyum. "Nak, kau sudah tambah tinggi. Kalau tidak salah, kau sekarang berumur 10 tahun. Masih ingat janjimu padaku? Bagaimana aku bisa lupa?" Jawabku. Pendeta Li mengangguk. "Bagus kalau kau ingat." Lalu dia berkata pada kakek, "Paman Yang, mari kita bicara sebentar." Kakek dan pendeta Li berjalan ke samping, dan berbisik-bisik. Beberapa menit kemudian, setelah mereka selesai berbicara, kulihat pendeta Li menghela nafas pelan, dan mengerutkan keningnya. Lalu dia berjalan langsung ke peti mati Xiaoli dan memutarinya, memegang dagunya, seperti sedang memikirkan sesuatu. Semua orang yang hadir menonton dalam diam, tak ada yang berani bicara. Sekitar setengah menit kemudian, pendeta Li melambaikan tangan pada Li Taidong dan berkata, "Panggil beberapa orang untuk membuka peti mati ini."